Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyebab harga cabai anjlok. Kita akan cari tahu kenapa harga cabai ini bisa terus turun. Apa akibat surplus produksi cabai nasional atau karena kebijakan pemerintah yang mengimpor cabai hingga stok melimpah dan harga anjlok? Oke sahabat, cari tahu jawabannya pada video ini. Tonton hingga akhir agar tidak sepotong-potong memahami informasi yang berakibat disinformasi atau salah paham. Sebelumnya, dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dilansir dari jurnal soreang.pikiranrakyat.com mengenai berita viral petani ngamuk harga cabai anjlok, PKS pertanyakan semangat nawacita. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya. Video viral tersebut disebar oleh akun Instagram @adreli48 pada Rabu 4 Agustus 2021. Video tersebut mengundang banyak pro dan kontra, termasuk anggota Komisi 4 DPR RI asal fraksi PKS, Dr. Slamet, turut menyoroti kasus ini. Beliau mengungkapkan pemerintah harus hadir melindungi petani Indonesia, jangan hanya berpikir impor terus. Sementara nasib petani kita semakin sengsara, ujar saat dihubunginya. Slamet mengatakan impor cabai di semester 1 tahun 2021 naik 54% dibanding tahun 2020. Ini menunjukkan betapa pemerintah memang tidak berpihak kepada petani, jelasnya. Lalu bagaimana harga cabai sekarang? Tren dari Januari sampai September ini apakah benar-benar menurun atau enggak? Oke, kita cek datanya pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Saya telah mengolah beberapa data harga cabai merah dan cabai rawit mulai dari Januari sampai September sampai tanggal 3 kemarin. Dari data tersebut didapatkan tren menurun harga cabai merah dan cabai rawit. Pada Januari lalu tahun 2021 harga cabai merah mencapai 51.750. Namun sekarang bulan September 28.900. Ada kenaikan sedikit pada bulan Juli dari 33.400 sampai menjadi 37.800, namun akhirnya menurun lagi. Begitu juga dengan cabai rawit yang awalnya bulan Januari 68.800, namun pada bulan September hanya 36.850. Ini merupakan harga rata-rata nasional. Nah, kita cek per komoditas. Yang pertama adalah cabai merah. Cabai merah juga sama mengalami tren penurunan mulai dari harga maksimal, harga nasional, ataupun harga yang paling minimum. Contohnya pada harga nasional, harga cabai merah pada Januari 51.750, namun pada bulan September 28.900. Kemudian kita cek lagi pada cabai merah besar. Dari harga nasional didapatkan 50.300 pada bulan Januari. Namun pada bulan September hanya 29.150. Selanjutnya pada cabai merah keriting. Dari harga nasional pada bulan Januari
mencapai 53.250, namun pada bulan September terakhir hanya mencapai 28.500. Lalu harga cabai rawit. Nah, harga nasional cabai rawit pada bulan Januari 68.800, namun pada bulan September 36.850. Lalu bagaimana cabai rawit hijau? Sama, mengalami tren penurunan dari 59.750 sampai terakhir 34.550. Kemudian untuk cabai rawit merah periode Januari September pada bulan Januari mencapai 75.600 untuk harga nasional, dan bulan September hanya mencapai 37.700. Lalu apa penyebab anjloknya harga cabai ini? Kita telusuri dari berbagai berita. Yang pertama, pernyataan Kementan mengenai anjloknya harga cabai. Dilansir dari liputan6.com dengan judul berita Kementan buka penyebab harga cabai. Menurut Kementan, bahwa hingga Juli kita surplus 4.000. Menurut Kementan, hingga Juli surplus 4.439 ton, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap aneka cabai masih dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri. Kemudian menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto juga mengatakan kondisi produksi saat ini dalam kondisi baik dan surplus. Menurutnya, kami mendengar ada penurunan harga di pasaran karenanya kami dorong agar industri dalam negeri dapat menyerap produksi petani. Begitu pula Pemda agar juga menjaga harga di level petani baik. Kita perlu bersama menjaga semangat petani, tegasnya. Beliau juga telah melakukan koordinasi pada dinas terkait di 34 provinsi untuk menyerap produksi petani yang surplus tersebut. Kemudian bagaimana menurut APSI, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadiran, bahwa mengeluhkan minimnya daya beli masyarakat. Pasokan banyak tapi jualnya yang susah, keluhnya. Menurut data yang diberikan, harga cabai merah besar TW turun dari 22.000 per kilo jadi 18.000. Itulah kata Kementan bahwa anjloknya harga cabai adalah akibat surplus. Begitu juga diakui oleh APSI, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Stok yang surplus dan daya beli masyarakat yang minim. Lalu bagaimana kata Dirjen Perdagangan mengenai anjloknya harga cabai ini? Dilansir dari artikel berita ekonomibisnis.com dengan judul Stok Berlimpah Harga Cabai Anjlok. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, bahwa penurunan karena sedang puncak panen. Pada Mei sempat terjadi kenaikan cukup signifikan, terutama cabai rawit karena pergeseran masa tanam. Kami sudah prediksi harga turun pada Agustus karena sentra produksi mulai panen, ucapnya. Beliau juga mengatakan kalau hasil panen didistribusikan keseluruhan justru akan berpengaruh pada supply dan demand.
Oke mengatakan pola tanam harus dibenahi di sisi hulu dan proses pasca panen yang harus diatur untuk mengantisipasi fluktuasi harga akibat potensi surplus yang besar dan serapan pasar yang tidak optimal. Pendapat lain diungkapkan oleh Erma Susanti, anggota Komisi B Perekonomian fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, bahwa harga cabai anjlok karena impor. Dilansir dari suaraindonesia.co.id dengan judul berita Erma Susanti sebut anjloknya harga cabai lantaran impor. Anggota Komisi B Perekonomian DPRD Jatim, Erna Susanti, menilai anjloknya harga cabai selain adanya perlakuan PPKM darurat juga dikarenakan adanya kebijakan mengimpor cabai dari berbagai negara. Dijelaskannya sepanjang Januari-Juni, menurut Badan Pusat Statistik BPS mencatat impor cabai sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai 59,47 US dollar. Menurutnya, cabai impor yang diimpor pada umumnya cabai merah, termasuk cabai rawit merah. Tak hanya itu, cabai impor yang seharusnya untuk industri ternyata juga dijual di pasar. Akibatnya, oversupply. Erna berharap Satgas Pangan Jatim seperti Dinas Disperindag, Dinas Pertanian, dan APH untuk melakukan pengawalan dan penindakan agar tidak ada cabai untuk industri beredar di pasar. Lalu kenapa pasokan surplus malah impor? Dilansir dari ekonomi.bisnis.com dengan judul pasokan cabai surplus kok ada impor 2.785 ton. Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pasokan aneka cabai untuk konsumsi di Indonesia berada pada posisi surplus. Indonesia juga mengimpor cabai untuk memenuhi kebutuhan industri. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Bambang Sugiharto menjelaskan impor cabai sebesar 27.851 ton sepanjang semester 1 tahun 2021 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Cabai diimpor dalam bentuk cabai kering. Cabai dihancurkan atau ditumbuk dan bukan cabai segar konsumsi. Bambang menjelaskan bahwa impor tersebut hanya 1% dari total produksi nasional. Oleh karenanya, kami ajak industri nasional serap semua cabai petani lokal kita. Upaya Bambang itu dilakukan dengan bersurat pada dinas terkait di 34 provinsi untuk menyerap produksi petani. Alokasi anggaran untuk bantuan pasca panen juga telah ada agar kualitas produksi petani terjaga. Menurut Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha, bahwa hingga Juli kita surplus 4.439 ton. Kebutuhan masyarakat terhadap aneka cabai masih dapat dipenuhi dari hasil produksi di dalam negeri. Surplus produksi ini, kata Tommy, diantisipasi dengan meminta para pengusaha lokal dan pemerintah daerah untuk menyerap hasil panen. Kami sudah memastikan produksi cukup sehingga gejolak harga tinggi tidak terjadi kembali. Maka penguatan intervensi pemerintah di hilir juga harus kuat. Kami mohon para petani agar dibantu supaya harga tidak anjlok, ungkap Tony. Lalu bagaimana kesimpulan dari
berbagai informasi berita tersebut. Yang pertama, dapat disimpulkan harga cabai memang mengalami penurunan pada periode Januari sampai September 2021. Terus mulai penurunan walaupun ada beberapa saat mengalami kenaikan sedikit. Pada Januari cabai merah mencapai 51.750, sedangkan pada bulan September hanya 28.900. Begitu juga pada cabai rawit, pada bulan Januari mencapai 68.800, sedangkan pada bulan September 36.850. Penurunan ini sangat dilematis, merupakan kabar baik bagi konsumen namun kabar buruk bagi petani. Oleh karena itu, pemerintah harus ada di tengah-tengah. Di saat harga anjlok, pemerintah harus mampu menyerap produksi petani sehingga harga terjaga, dan di saat harga melambung tinggi, pemerintah harus mampu menjaga suplai agar stok terjaga sehingga harga tidak melambung tinggi. Kemudian kesimpulan yang kedua, produksi cabai surplus 4.439 ton melansir dari data produksi aneka cabai nasional pada bulan Januari hingga Juli 2021 terdapat produksi sebanyak 163.293 ton, sedangkan kebutuhan cabai hanya sebesar 158.855 ton. Kesimpulan yang ketiga adalah menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Bambang Sugiarto menjelaskan, impor cabai sebesar 27.851 ton sepanjang semester 1 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi kalau menurut pemerintah, bahwa pemerintah melakukan impor itu bukan untuk diperjualbelikan di pasar, namun untuk kebutuhan industri. Lalu kesimpulan yang keempat, berdasarkan hal tersebut, harga cabai terus anjlok dikarenakan surplus produksi nasional sebesar 4.439 ton. Namun di satu sisi pemerintah impor cabai sebanyak 27.851 ton untuk keperluan industri. Pertanyaannya, kenapa yang 4.000 ton tidak terserap industri? Apa karena kualitas atau harga, atau mungkin ada alasan lain? Semoga pemerintah serius menangani masalah ini agar harga cabai tidak anjlok dan tidak pula melambung, serta berupaya melakukan ekspor di saat produksi surplus, bukan malah impor. Demikian ulasan mengenai penyebab harga anjlok cabai pada periode Januari sampai September ini. Kami sudah menyajikan beberapa data dari hasil penelusuran kami, semoga dapat memberikan informasi kepada pemirsa semua. Kami hanya memberitakan, silakan ambil kesimpulannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.